Shalom guys, Bible Talk hari ini kita akan membahas mengenai 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Hari-hari ini sangat menentukan, di mana kita semua sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki 2 pilihan. Kita bisa menyerah sama keadaan, atau kita bisa bangkit dan terus melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Salah satu kehendak Bapa pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh opa kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal ini. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan kita dan kelemahan kita. Beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah gambar diri, banyak dari kita yang insecure dan mengalami anxiety, bullying baik secara fisik maupun verbal, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Pasti teman-teman semua tahu kan struggle kalian masing-masing? Lalu apakah yang terjadi kepada kita? Yang pertama adalah hati kita menjadi keras, sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidup kita menjadi tidak maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendak Bapa adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semuanya itu. Pilihannya ada masing-masing tangan kita. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Guys, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama adalah kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya adalah di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Yesaya 48 ayat 18-19 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku." Ketika kita memilih untuk hidup mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah bagi hidup dan masa depan kita, bahkan jauh sampai kepada keturunan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau mencurahkan kuasanya melalui hidup kita.
Itu sebabnya Dia memanggil dan mengutus kita, anak-anak muda, untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ayo jaga kekudusan kita di dalam Tuhan, supaya rencananya atas hidup kita digenapi. God bless you all.